Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Az-Zahra yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki yang kehausan. Kemudian laki-laki tersebut minum di sumur. Setelah selesai melaksanakan hajatnya itu, laki-laki tersebut melihat ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya di pasir. Laki-laki tersebut bergumam, oh, ini pasti anjing ini juga kehausan seperti apa yang saya rasakan. Kemudian tanpa berpikir panjang, laki-laki tersebut memberi minum pada anjing tersebut, dan Allah pun berterima kasih padanya dan mengampuni dosanya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika kami juga memberi makan minum ternak kami akan ada pahala? Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap limpa yang basah ada pahala. Sahabat Az-Zahra yang dimuliakan Allah, dari hadis tersebut bahwa ceritakan laki itu ada seorang laki-laki yang memberi minum anjing dan Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Artinya apa? Ketika Allah sudah mengampuni dosanya, artinya adalah laki-laki tersebut akan masuk surga. Nah, karena penghalang seorang muslim masuk surga itu adalah dosa. Kalau sudah tidak ada dosa, maka otomatis akan masuk surga. Dan di situ juga ada sebuah pertanyaan dari sahabat, apakah ketika kami punya ternak, memberi makan minum ternak itu akan juga dapat pahala? Rasulullah menjawab bahwa setiap limpa yang basah ada pahala. Artinya jawaban Rasul itu jawaban yang umum, setiap limpa yang basah. Artinya ketika kita memberi makan minum entah itu binatang ternak atau binatang liar, maka ada pahalanya. Ada pahalanya. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa setiap pahala kebaikan itu akan dimasukkan dalam surga. Jadi mari kita berlomba-lomba atau melakukan kebaikan, meskipun hanya sekedar memberi minum pada binatang, entah itu kita punya binatang ternak atau binatang liar. Dan ada baiknya juga kita membiasakan diri, misalkan kita di rumah punya tempat atau wadah yang tidak dipakai, kita isi aja air di wadah tersebut, kemudian kita taruh di luar rumah, atau kita isi sebuah makanan untuk binatang-binatang liar. Misalkan ada burung, bisa makan di situ, bisa minum di situ, dan otomatis insya Allah kita akan dapat pahala dari itu, dan insya Allah akan mengantarkan kita dalam surga. Alhamdulillah. Sahabat Az-Zahra yang dimuliakan Allah, lalu pertanyaannya, apakah ketika kita memberi makan dan minum itu untuk semua hewan? Ternyata tidak. Karena ada beberapa hadis yang mengatakan ketika hewan itu dibunuh akan dapat pahala. Tentu otomatis kita akan lebih dianjurkan untuk membunuh, tidak boleh untuk memeliharanya. Contohnya adalah cecak. Cecak itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa setiap kita melihat cecak hendaknya dibunuh. Ketika membunuhnya itu sekali pukulan, maka kita akan dapat 100 pahala. Namun ketika membunuhnya itu 2 kali pukulan, kurang dari 100. 3 kali pukulan, kurang dari 100. Artinya bahwa Islam itu sangat menekankan untuk tidak menyiksa binatang. Ketika sekali bunuh, maka kita akan dapat 100 kebaikan. Itu salah satu hewan yang dianjurkan untuk membunuh dan tidak dianjurkan untuk kita memberi makan dan minum. Dan masih ada beberapa hewan yang dilarang atau sangat dianjurkan dibunuh meskipun itu di tanah yang haram, itu ya, tanah yang dilarang untuk membunuh. Ada 5 hewan yang
wajibkan untuk membunuh, dianjurkan untuk membunuh. Yang pertama adalah ular, kemudian tikus, gagak, binatang bangkai, itu ya, burung bangkai, dan kalajengking. Jadi hewan-hewan itu hendaknya kita bunuh meskipun di tanah yang haram. Sahabat Azhara yang dimuliakan Allah, tentunya ketika tadi ada anjuran memberi makan minum pada binatang, kemudian ada binatang yang tidak dianjurkan untuk diberi makan dan diminum, tentunya juga ada siksaan orang yang tidak mau memberi makan minum binatang. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada seorang wanita yang mengurung atau ada seorang wanita mengurung kucing. Jadi kucing itu dimasukkan dalam kandang. Namun kucing itu tidak diberi makan atau minum hingga kucing itu meninggal. Maka wanita tersebut akan dapat siksaan dari neraka itu. Jadi ketika kita punya binatang peliharaan, otomatis kewajiban kita adalah memberi makan dan minum. Kalau tidak kita beri makan minum, berarti ya lebih baik kita melepas binatang itu biar binatang itu mencari makan minum sendiri. Karena kalau kita memelihara, kita kurung dalam kandang tapi tidak kita beri makan, akan ada siksaan yang menunggu kita, dan insya Allah akan bisa menyebabkan kita itu masuk dalam neraka. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.